Puluhan warga yang merupakan perwakilan dari ratusan nasabah Bank Jabar Banten atau Bank BJB belum lama ini menemui Komisi C DPRD Kabupaten Indramayu, Jawa Barat. Mereka mengadukan nasibnya terkait pelaksanaan pembayaran kredit kepemilikan rumah dari Bank BJB, serta meminta restrukturisasi kredit KPR. Para nasabah ini datang menemui wakil rakyat karena merasa telah menjadi korban penipuan oknum pengembang perumahan yang mengaku sebagai mitra kerja Bank BJB. Puluhan warga yang merupakan perwakilan dari ratusan nasabah Bank Jabar Banten atau Bank BJB belum lama ini menemui Komisi C DPRD Indramayu, Jawa Barat. Di ruang balikdas tempat, mereka mengadukan nasibnya terkait pelaksanaan pembayaran kredit kepemilikan rumah dari Bank BJB, serta meminta kebijakan tentang restrukturisasi kredit KPR BJB. Para nasabah ini pun datang menemui wakil rakyat karena mengaku telah menjadi korban penipuan oknum pengembang perumahan yang mengaku sebagai mitra kerja Bank BJB. Menurut kuasa hukum nasabah Bank BJB, Hamid, para nasabah Bank BJB ini merupakan pengguna kredit kepemilikan rumah atau KPR yang besaran nilai kreditnya antara 100 juta hingga 200 juta rupiah. Mereka adalah nasabah Bank BJB kantor cabang pembantu Karangampel yang proses pengajuannya pun sudah terlebih dahulu dianalisa oleh petugas analis di institusi tersebut. Sedangkan munculnya persoalan ketika proses wawancara terkait penganalisaan nilai kredit, diduga kuat sang analisis ini mengarahkan para nasabah kredit KPR BJB dalam melaksanakan pembangunan rumahnya agar dilakukan oleh pemborong atau pengembang perumahan berinisial WSK alias Dion yang juga diduga kuat merupakan suami dari sang analis KCP BJB Karangampel tersebut. Alhasil, setelah pencairan uang kredit itu, ratusan juta rupiah uang milik nasabah ini pun langsung diambil alih oleh sang oknum pemborong atau pengembang perumahan yang mengaku mitra kerja Bank BJB itu. Dan ironisnya lagi, pembangunan rumah nasabah pun hingga kini masih terbengkalai. Masalah yang sangat besar adalah analis bernama Rika dan suaminya adalah Nabil Bau, seorang warga keturunan India atau Pakistan, adalah pencari nasabah berkeliling, bertemu dengan Dion dan lain-lainnya. Dalam gerilyanya yang penting memiliki agunan yaitu AJB, tidak perlu terlalu besar, yang penting ada AJB. Kalau kita hitung rata-rata dari teman-teman yang nasabah ini, rumah dibangun dengan tanah luasnya paling banyak 75% daripada nasabah yang terkumpul 100 orang itu semuanya 150 juta terlalu besar. Saya dari awal 130 juta itu harus udah terima kunci. Ternyata udah sebulan lewat, hampir ke 2 bulannya baru datang pasir, Pak. Memang, makanya kenapa tadi saya tanya juga, pernah nggak kemudian Bapak dan Ibu ini mengkonfirmasi kepada Bank BJB keterkaitan dengan nama dimaksud? Ya. Kan tidak. Artinya Bapak dan Ibu hanya percaya pengakuan dari mereka mengatakan bahwasanya kami adalah yang ditunjuk oleh BJB untuk melakukan rehab. Karena itu kalau saya mohon sampaikan ke kami data-data tentang itu tadi dari awal kan gitu kan ya, kapan kreditnya kan gitu kan, kemudian kapan pengambilan uangnya, kapan proses membangunnya, sampai timbul permasalahan ini. Sementara itu, pertemuan antara perwakilan nasabah Bank BJB KCP Karangampel dengan Ketua dan anggota Komisi C DPRD Indramayu berakhir dengan kesepakatan bahwa pihak Komisi C akan membantu menyelesaikan permasalahan tersebut hingga tuntas. Bahkan pihak Komisi C pun berjanji dalam waktu dekat akan memanggil manajemen Bank BJB untuk mengklarifikasi serta menggelar rapat kerja terkait hal tersebut. Demikian Heri Tarma melaporkan untuk Media Parlemen Indramayu. Munculnya keluhan pasien serta masih minimnya pemasukan keuangan dari hasil pengelolaan Rumah Sakit Umum Sentot pada pendapatan asli daerah atau PAD ternyata membuat gerah Komisi C DPRD Kabupaten Indramayu, Jawa Barat. Komisi C pun segera menggelar rapat kerja dengan Dinas Keuangan Daerah dan pihak manajemen rumah sakit serta mengkonfrontir Dirut Rumah Sakit Sentot terkait transparansi pengelolaan keuangan pada institusinya.
Munculnya keluhan pasien terkait buruknya fasilitas dan sarana prasarana lainnya serta masih minimnya pemasukan keuangan dari hasil pengelolaan Rumah Sakit Umum Sentot pada pendapatan asli daerah atau PAD ternyata membuat gerah Komisi C DPRD Indramayu Jawa Barat. Komisi C pun segera menggelar rapat kerja dengan Dinas Keuangan Daerah dan Manajemen Rumah Sakit di ruang Balikda DPRD Indramayu, serta mengkonfrontir Dirut Rumah Sakit Sentot yakni Dr. Hadi terkait transparansi pengelolaan keuangan pada institusinya. Ketua Komisi C Alam Sukmajaya dan anggota Komisi C lainnya kepada reporter media parlemen menyatakan minimnya pendapatan dari pengelolaan Rumah Sakit Sentot ini tidak sebanding dengan pengeluaran dana subsidi pemerintah yang hingga mencapai miliaran rupiah. Ironisnya lagi, sejumlah aset Rumah Sakit Sentot seperti kios pedagang, areal pesawahan, dan lahan parkir pun ternyata disewakan kepada pihak ketiga dengan tarif yang sangat murah. Bahkan hingga kini para pedagang yang menempati kios milik Rumah Sakit Sentot itu masih belum mencapai kesepakatan terkait tarif sewa kios. Padahal para pedagang itu sudah berbulan-bulan menempati kios tersebut. Meski demikian, Dr. Hadi selaku Direktur Utama serta jajaran manajemen Rumah Sakit Sentot lainnya menyatakan mengenai pengelolaan rumah sakit termasuk pemanfaatan aset lainnya pada dasarnya mengacu peraturan pemerintah yang masih berlaku serta berpedoman pada peraturan daerah Kabupaten Indramayu. Jadi kalau yang saya dengar tadi lebih itu kan hanya bicara tataran teoritis. Yang saya minta adalah bagaimana tataran implementasi di lapangan seperti itu. Di satu sisi kita mendorong ada kenaikan status rumah sakit dengan harapan bagaimana kemudian peningkatan pelayanan, fasilitas dan sebagainya. Tapi di sisi lain, apakah ada jaminan ketika kemudian status naik lebih baik? 8, sekarang 2014 ya 6 tahun ya. 6 tahun pasti ada orang dagang, kok masih nggak sepakat aja, lucu lah. Saya pikir ada Bu, tapi ini diambil oleh oknum. Saya dapat laporan dari beberapa LSM. Tahun 2009 tentang rumah sakit, pasal 7 ayat 3, kemudian tindak lanjut pasal 20 ayat 3, bahwa rumah sakit dikelola dengan menerapkan PPK BUD sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Itu secara eksplisit tercantum bahwa memang rumah sakit itu harus berbentuk lembaga teknis daerah atau BLU. Sementara itu, di akhir rapat kerja dengan Dinas Keuangan Daerah dan jajaran manajemen Rumah Sakit Sentot, Komisi C pun menekankan agar pihak manajemen rumah sakit lebih transparan lagi dalam pelaporan keuangan. Komisi C pun akan semakin ketat melakukan pengawasan serta akan membawa permasalahan rumah sakit ini ke ranah politis dan yuridis jika kelak terbukti melakukan penyimpangan dalam pengelolaan keuangan rumah sakit. Demikian Heri Tarma melaporkan untuk media Parlemen Indramayu. Kami akan kembali setelah jeda iklan dengan berita-berita parlemen yang lainnya.